Santo Camillus de Lelis lahir di Boccionico, Italia Tengah pada tanggal 25 Mei 1550. Dia adalah anak dari seorang penjabat militer, sehingga diawasi dengan sangat ketat oleh ayahnya. Santo Camillus adalah anak tunggal. Ibunya bernama Camilla, adalah seorang ibu rumah tangga yang saleh dan tekun berdoa. Santo Camillus lahir ketika ibunya berusia 60 tahun. Karena doanya yang tiada henti memperoleh anak, Santo Camillus mengawali perjalanan hidupnya sebagai seorang tentara juga, seperti ayahnya. Kemudian Tuhan menuntun perjalanan hidup selanjutnya. Santo Camillus bekerja di rumah sakit. Ia bertugas menjadi perawat orang sakit yang sudah sulit disembuhkan. Ia akhirnya terpanggil menjadi imam dan mendirikan sebuah tarekat religius baru yang disebut Tarekat Hamba Orang-orang Sakit, atau biasa disebut sebagai Camillian. Sewaktu Santo Camillus masih di kandungan ibunya pernah bermimpi melihat segerombolan orang muda berjalan berbaris, dan yang paling depan adalah yang paling besar dan tinggi. Di antara mereka, di dada mereka masing-masing ada tentang salib. Sambil memandang mereka, ia mendengar sebuah suara yang berkata, "Yang paling depan itu adalah anakmu." Mimpi itu kemudian selalu menghantui ibu Camilla dan menimbulkan ketakutan pada dirinya. Dia selalu berpikir bahwa mungkin anaknya akan menjadi penjahat, dan salib itu adalah suatu tanda hukuman yang diberi padanya karena kejahatannya itu. Kelahiran Camillus menjadi buah bibir orang-orang di kampungnya. Mereka menjuluki ibu Camilla sebagai Elizabeth masa kini karena melahirkan anak di usianya yang sudah tua. Mereka pun bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini kelak? Saat mau dibeli nama, semua keluarga dan tetangga sepakat supaya diberi nama Camillus, karena dia adalah buah doa yang tiada henti dari mamanya, yaitu Ibu Camilla de Lelis. Diambil dengan nama fam ayahnya yang bernama Johannes de Lelis. Camillus kemudian tumbuh menjadi anak besar, tinggi dibandingkan anak-anak seusianya, namun mempunyai kepribadian yang jelek, yaitu keras kepala, suka bercekcok dengan teman-temannya, dan dia suka berjudi. Mengetahui hal itu, Ibu Camilla menjadi sedih. Ia berpikir bahwa apa yang dimimpikan
dan takuti sejak kehamilan menjadi kenyataan. Karena itu, Ibu Camilla selalu mengingatkan Camillus akan mimpi itu dan berpesan agar dia berubah. Namun demikian, selain kepribadian yang keras dan nakal itu, Camillus memiliki hati yang penuh kasih terhadap setiap pengemis yang datang ke rumahnya. Ketika berusia 17 tahun, Camillus mengikuti jejak ayahnya menjadi tentara. Ia bergabung dengan ayahnya yang menjadi tentara kerajaan Napoli dan juga Venesia. Hasil upahnya selalu dia habiskan dengan berjudi. Karena hobinya berjudi, Santo Camillus menjadi jatuh miskin dan bahkan menjadi seorang pengemis. Ketika mengemis, dia melihat pembangunan sebuah gereja yang dibangun oleh Imam Kapusin. Dan di situ Santo Camillus bekerja menjadi kurir dalam biara. Ketika dalam perjalanan mengantar barang-barang biara di sebuah tempat yang gersang, Santo Camillus jatuh tersungkur dari keledainya. Ketika dia tidak sadar, dia mendengar suara yang menusuk hatinya. Camillus, cukup sudah di dunia ini. Suara itu begitu menusuk dan membuat Camillus sadar bahwa itu adalah hari terakhir dia memikirkan hal dunia. Ketika kembali ke biara, dia membuat akhirnya untuk bertobat dan meninggalkan masa lalunya dan memutuskan untuk menjadi pastor Capuchin. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain. Muka di kakinya sering kambuh akibat jubah yang dia pakai. Maka alasan kesehatan, Camillus dikeluarkan dari biara Capuchin. Camillus tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah sakit Santo Yakobus, tempat dia kakinya dirawat. Camillus akhirnya mengabdikan sisa hidupnya untuk merawat seorang sakit. Bersama dengan Santo Yohanes Allah, ia disebut sebagai pelindung rumah sakit, perawat, dan orang sakit. Atas saran dengan temannya yang bernama Santo Philip Neri, Camillus belajar untuk menjadi imam dan ditabiskan pada usia 34 tahun. Dalam kondisi sakit menjelang ajal, Camillus meninggalkan tempat tidurnya sendiri untuk melihat apakah pasien lain di rumah sakit membutuhkan bantuan. Demikianlah kisah tentang Santo Camillus.